Halo, shalom adik-adik semua yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Kakak mau menyapa adik-adik pada pagi hari ini di ibadah online Abi Ciujung. Apa kabar semuanya? Pasti luar biasa ya. Hari ini semuanya sudah siap untuk bernyanyi bagi Tuhan dan juga mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Pasti sudah siap. Nah, tema pada kali ini di minggu ini adalah apa? Kita belajar berterima kasih dan ucap syukur sama Tuhan Yesus. Siapa yang kalau dikasih sesuatu sama orang tuanya bilang terima kasih? Siapa coba? Nah, kamu hebat, pinter. Pasti ucapkan terima kasih. Nah, pagi hari ini adik-adik, sama seperti kita berterima kasih dengan orang tua, kita juga mau terima kasih sama Tuhan Yesus. Buat apa adik-adik coba? Ada yang tahu nggak? Nah, buat pemeliharaannya, buat kasih sayangnya, buat cintanya sama kita, memelihara orang tua dan hidup kita sampai sekarang ini kita ada. Ya adik-adik, ada satu pujian, kakak ambil refnya aja. Begini adik-adik. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita mau sama-sama bilang sama Tuhan pada pagi hari ini. Ucapkan terima kasih atas kebaikan Tuhan. Ucapkan terima kasih atas kasih sayang Tuhan buat kita. Ayo adik-adik, sama-sama kita naikkan pujian ini. Katakan Tuhan Yesus terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu
Terima kasih Tuhan Yesus, buat pagi hari yang indah ini kami boleh sama-sama beribadah di ibadah Abi GBI Ciujung. Adalah satu anugerah yang indah yang Tuhan berikan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami boleh mengikuti ibadah Abi pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-berkat-Mu yang Engkau curahkan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami belajar mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Kau pimpin kami semua untuk kami bisa mengikuti ibadah online ini. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua, pimpin kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kalau bicara mengucap syukur dan terima kasih sama Tuhan, kakak jadi ingat beberapa binatang. Contohnya kupu-kupu, dia punya warna yang indah di sayapnya, dia bisa terbang ke sana kemari, ya kan, dengan begitu warna-warni tubuhnya. Itu kakak mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan. Tuhan ciptakan kupu-kupu sampai seindah itu. Bahkan ada binatang yang besar badannya, kupingnya besar, ada belalainya. Wah, itu juga ciptaan Tuhan. Kakak bersyukur sekali. Waduh, ternyata bayangkan adik-adik kalau gajah nggak punya belalai, wah pasti kurang bagus ya. Nah, itu terima kasih buat ciptaan Tuhan yang luar biasa. Bahkan ada binatang yang hidupnya di air. Apa coba yang hidupnya di air? Nah, betul. Bebek bisa di air sama di darat. Tapi ikan yang hidupnya di air. Nah, ikan pun juga punya sirip, warna-warni juga di laut, ya kan, bisa berenang ke sana kemari. Bersyukur kakak, ternyata Tuhan menciptakan ikan itu begitu rupa, begitu indah, bisa berenang, mengibaskan ekornya. Nah, adik-adik, siapapun kita, kakak ataupun adik-adik, kita diciptakan apa adanya, berterima kasih buat ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik, ada satu buah pujian nih, pasti adik-adik semuanya sudah tahu. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasihku untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasihku untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakan aku. Bisa adik lagunya? Yuk sama-sama dengan pujian ini. Ya. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasihku untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasihku untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakan aku. Haleluya. Andai ku jadi, terima kasihku untuk sayapku. Apa? Andai ku jadi gajah, terima kasihku untuk, yes. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Ku kibas ekor, ku goyang-goyang.
Yesus yang telah menciptakan kakak dan adik-adik. Kalau kakak Kiki bodinya besar. Tapi kakak berterima kasih, punya hidung, punya mata, punya mulut, semuanya lengkap. Ya kan? Adik-adik juga semuanya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Tuhan menciptakan adik-adik demikian rupa, ya. Harus bersyukur, berterima kasih. Oke, nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakaknya, ya, kita akan menaikkan satu pujian adik-adik. Yuk, semuanya lipat tangan dengan sikap yang baik. Kita akan naikkan sebuah pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Katakan syukur bagimu. Mari adik-adik, ikuti kakak berdoa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mau duduk yang manis mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, silakan dengarkan firman Tuhan, duduk yang manis. Halo, selamat pagi adik-adik Happy Ciujung. Kakak harap semua adik-adik sudah siap ya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk adik-adik, pasang telinganya, buka hatinya ya. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, sekarang kakak mau tanya, siapa
siapa di sini yang tadi pagi bangun langsung lipat tangan, tutup mata, bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Ada? Wah, hebat, di situ ada. Oh, ada juga. Wah, hebat-hebat anak adik Ciujung. Iya, bagus adik-adik. Jangan lupa ya adik-adik, setiap kita bangun pagi, kita ucap syukur sama Tuhan, bilang terima kasih sama Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan nafas kehidupan sama kita ya. Nah, sekarang kakak mau ajak nih adik-adik untuk menyaksikan satu cuplikan film singkat ya. Dan kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik semua sudah duduk yang rapi ya, sudah duduk yang manis, siap untuk menyaksikan? Yuk sama-sama kita menyaksikan video singkat ini dan kita mau belajar kebenaran firman Tuhan melalui video singkat ini. Selamat menyaksikan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video singkat. Tentang apa adik-adik? Ya betul sekali, itu cerita tentang 10 orang kusta. Adik-adik tahu nggak penyakit kusta itu penyakit apa? Ya, penyakit kusta itu adalah penyakit kulit yang bisa menyerang tubuh kita, ya, sehingga tubuh kita tuh bisa merasakan gatal yang sangat luar biasa, ya. Biasanya ada bintik-bintik putih kemerah-merahan, ya seperti kayak ungkap gitu ya adik-adik. Nanti kalau udah digaruk-garuk itu bisa keluar darah bahkan nanah. Nah penyakit itu sangat menular adik-adik, sehingga waktu dulu itu kalau orang udah punya penyakit kusta itu biasanya dia diasingkan atau tidak ditemenin gitu ya adik-adik ya. Nah diasingkan dari keluarganya, sanak saudaranya. Nah karena pada zaman itu kalau orang udah punya penyakit kusta itu seperti kena kutuk adik-adik ya. Nah adik-adik kita mau belajar dari cerita firman Tuhan tadi, di mana 10 orang kusta ini datang kepada siapa adik-adik? Ya,
mereka datang kepada Yesus. Begitu mereka dengar Yesus datang ke daerah mereka, wah mereka beramai-ramai ya, datang mau menghadap Yesus ya. Mereka berteriak-teriak memanggil nama Yesus. Kenapa mereka memanggil nama Yesus? Karena mereka mau sembuh ya. Karena mereka sudah sakit lama gitu ya, nggak sembuh-sembuh. Dan mereka dengar, mereka tahu bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus bisa menolong. Sehingga mereka ingin sekali disembuhkan. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus tadi adik-adik? Wah, Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi kepada siapa? Kepada imam-imam ya. Nah, kita mau belajar nih tentang kebenaran firman Tuhan pada hari ini, di mana di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Di situ menceritakan tentang cerita ini ya adik-adik. Wah, waktu ke-10 orang penyakit kusta ini datang kepada Yesus, yang Tuhan Yesus katakan apa? Tuhan Yesus bilang kepada mereka, ya, Tuhan Yesus bilang, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ya, waktu zaman itu adik-adik, untuk menentukan orang ini sudah sembuh atau belum, yaitu imam-imam ya. Nah, jadi mereka disuruh Tuhan Yesus pergi kepada imam-imam ya, untuk menyatakan bahwa udah layak belum nih, dia sudah sembuh belum gitu ya. Nah, waktu di perjalanan apa yang terjadi tadi adik-adik? 10 orang kusta ini menjadi tahir atau menjadi sembuh ya. Mereka sembuh dan mereka bersorak-sorai, mereka kegirangan. Karena apa? Karena mereka sudah sembuh dari penyakit kustanya. Nah, dari ke-10 orang ini yang sudah disembuhkan Tuhan Yesus dari sakit kustanya, ada berapa orang yang kembali datang kepada Yesus adik-adik? Hebat, pintar. Ya, ada 1 orang yang kembali datang kepada Yesus. Dia adalah seorang Samaria. Nah, waktu dia sudah merasakan, wah, aku sudah sembuh, ya, penyakit kustaku sudah hilang. Nah, teman-teman yang 9 sudah pergi mau menghadap imam-imam, mau lapor kalau mereka tuh sudah sembuh. Tapi 1 orang Samaria ini datang kepada Yesus. Untuk apa adik-adik? Yuk sama-sama kita baca di Lukas 17 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata seperti ini. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus. Dan apa adik-adik yang dia lakukan? Dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Wah, waktu dia tahu dia sudah sembuh dari penyakit kusta, dia datang sama Tuhan, dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus, dia bilang, Tuhan Yesus terima kasih karena Engkau telah menyembuhkan aku dari penyakit kustaku. Wah, dia bersorak-sorai memuliakan Tuhan, dia mengucap syukur, dia tidak lupa berterima kasih sama Tuhan. Lalu apa yang Tuhan katakan di ayat yang ke-17, di ayat 17, Tuhan Yesus bilang begini adik-adik, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir atau menjadi sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Nah, lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang Samaria ini ya, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, adik-adik, Tuhan menanyakan kemana nih 9 orang tadi? Ya kan tadi ada 10, kok cuma 1 nih? Cuma 1 yang balik, yang 9-nya kemana? Ya, nah adik-adik, iman dari orang Samaria ini telah menyembuhkan dia, ya, dan dia tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang telah menyembuhkannya. Ya, adik-adik, kita mau belajar nih dari orang Samaria ini yang datang kepada Yesus
mengucapkan terima kasih kepada Yesus. Adik-adik, kalau kita ya ditolong sama orang, kita jangan lupa adik-adik untuk mengucapkan apa adik-adik? Ya, terima kasih ya. Nah, kita mau belajar tentang mengucapkan terima kasih. Yang pertama, kita bisa mengucapkan terima kasih kepada orang lain di saat orang lain menolong kita ya. Saat orang lain menolong kita, mungkin kita lagi jatuh, tiba-tiba ada yang bangunin kita. Kita jangan lupa adik-adik bilang apa? Terima kasih. Nah, yang kedua, dalam hal apa lagi kita bisa mengucapkan terima kasih kepada orang lain? Ya, kita bisa mengucapkan terima kasih di saat orang lain memberikan sesuatu kepada kita. Misalkan kita saat ulang tahun dikasih hadiah ya, atau dikasih makanan, atau dikasih apapun dari orang lain, kita jangan lupa adik-adik kita bilang terima kasih ya. Nah, yang ketiga, dalam hal apa lagi adik-adik? Dalam hal kalau kita menerima pujian dari orang lain, jangan lupa kita bilang terima kasih ya. Kalau kita dipuji orang, ih kamu hebat, atau ih kamu keren, ih kamu pintar, dan sebagainya. Kita jangan lupa bilang terima kasih kepada orang tersebut. Dan yang keempat adalah kita jangan lupa bilang terima kasih di saat orang lain memaafkan kesalahan kita adik-adik. Jadi kalau kita buat salah, kita minta maaf kepada orang lain, dan orang lain itu memaafkan kesalahan kita, kita juga harus bilang terima kasih ya, karena dia sudah memaafkan kita. Nah, adik-adik, itu perbuatan yang sangat baik. Adik-adik belajar ya untuk mengucapkan terima kasih. Contoh juga, adik-adik harus belajar mengucapkan terima kasih misalnya di lingkungan rumah. Misalnya dari keluarga kita dulu. Adik-adik bisa mengucapkan terima kasih kepada mama ya, mama yang udah ngurus kita, sudah merawat kita, kasih kita makan ya, udah masakin masakan buat kita. Adik-adik jangan lupa bilang terima kasih mama gitu ya. Nah, adik-adik juga harus ucapin terima kasih misalnya kepada papa ya, karena papa sudah bekerja, sudah bertanggung jawab ya kepada keluarga ya, sudah kerja dari pagi sampai malam mungkin ya kan. Nah, sudah capek-capek, adik-adik bilang terima kasih pak gitu ya, sehingga adik-adik bisa sekolah, bisa makan ya. Nah, adik-adik harus mengucapkan terima kasih juga kepada orang lain yang berbuat baik kepada adik-adik ya. Nah, terlebih kita juga mengucapkan terima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang lebih dulu mengasihi kita, Dia yang peduli kepada kita, Dia yang telah menciptakan kita dan memberikan kita kehidupan adik-adik. Jadi jangan lupa adik-adik juga harus ucap syukur sama Tuhan. Tuhan yang telah memberikan kita pertolongan, Tuhan yang telah memelihara hidup kita sehingga kita ada sampai saat ini. Ya adik-adik, sekarang kita mau sama-sama belajar ya adik-adik untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan kepada orang lain, kepada sesama. Nah, itu saja firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Adik-adik, jangan lupa ya untuk menerapkan firman Tuhan pada hari ini untuk tidak lupa mengucapkan terima kasih. Itu saja pelajaran kita pada hari ini. Dan sekarang kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita mau doa ucap syukur untuk firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yuk adik-adik, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk mengucapkan terima kasih atas segala hal yang kami alami, dari pertolongan orang lain yang menolong kami. Terlebih kami mau berterima kasih kepada Engkau, Tuhan Yesus yang telah memelihara kami, memberi kami hidup. Terima kasih kalau kami ada sampai saat ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau belajar
menjadi anak-anak yang selalu mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur atas firman hari ini. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik. Ketemu lagi nih dengan kakak di ayat hafalan kita minggu ini. Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan ya. Adik-adik juga sudah dengar firman Tuhan. Adik-adik semua hebat, bisa ikutin ibadahnya dari memuji sampai mendengarkan firman Tuhan. Tapi saat ini dengan kakak nih kita belajar kembali di ayat hafalan kita. Oke? Untuk itu kakak undang semua bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri semua yang di rumah, bangkit berdiri. Ayo kakak tungguin, cepetan bangkit berdiri. Soalnya kan ayat hafalan kita ada gerakannya. Jadi sama-sama kita belajar gerakannya. Oke? Ayat hafalan kita diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 34. Bunyinya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu ayat hafalannya adik-adik. Gampang kan? Tapi kita coba sekali lagi ya. Kita belajar sama-sama untuk ayat hafalannya dan gerakannya juga. Oke? Ayat hafalan kita diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 34. Bunyinya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu ayat hafalannya adik-adik. Nah, untuk kelas kecil cukup bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Itu khusus adik-adik kelas kecil ya. Untuk adik-adik kelas besar boleh dihafal semuanya. Oke? Jangan lupa dihafal. Sampai ketemu di ayat hafalan berikutnya. Tuhan berkati. Dadah. Nah, adik-adik, melalui pelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah kita dengar, kita tetap selalu bersyukur kepada Tuhan, ya. Berterima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, kita belajar untuk berterima kasih. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sudah dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, sebelum kita berpisah, ya, sebelum kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Ya adik-adik, yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami dengar firman Tuhan. Kami belajar Tuhan Yesus untuk melakukan firman Tuhan, selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk ibadah online Abi pagi hari ini yang kami boleh ikuti. Ya Tuhan, kami juga rindu supaya di minggu-minggu berikutnya kami tetap setia untuk mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati orang tua kami, berkati kakak, berkati adik, berkati guru-guru sekolah minggu yang mengajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah online Abi, biarlah Tuhan pertemukan kembali kami di jam yang sama minggu depan Tuhan Yesus, untuk kami bisa beribadah kembali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah online Abi pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk orang tua yang telah mendampingi dan juga rekan-rekan sekalian. Biarlah ibadah di minggu yang akan datang kita tetap setia mengikuti, memuji Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Oke, jangan lupa adik-adik tetap cuci tangan, pakai sabun dan air yang mengalir. Jangan lupa pakai masker dan jangan berkerumun. Ya, kakak percaya pasti Tuhan akan melindungi kita
dari bahaya COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Sampai jumpa. Halo teman-teman, hari ini aku mau menghafalkan ayat hafalan 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Terima kasih. Shalom teman-teman, hari ini aku membacakan ayat hafalan 2 Petrus ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Terima kasih. 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Terima kasih. Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. 2 Petrus 3 ayat 9a. Ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Menepati janjinya. Amin. 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Shalom teman-teman, ayat hafalan kita kali ini diambil dari 2 Petrus ayat 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Teman-teman, ayat hafalan kita hari ini diambil dari 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lupa mengasihi janjinya. Amin. 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Shalom, ayat hafalan hari ini diambil dari 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janji.